Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, layak kita bersyukur kepada Allah atas izin dan berkenannya, atas bimbingan dan pertolongannya sampai hari ini kita mampu menjalani ibadah Ramadan. Semoga ibadah kita Allah terima dengan penerimaan yang sempurna, walaupun mungkin ibadah kita masih ada kekurangan-kekurangannya, sehingga Allah berkenan menerima dengan penerimaan yang sempurna atas dasar kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bersyukur lagi hari ini alhamdulillah Prof. Said Aqil berkenan hadir di hadapan kita semua dalam rangka memberikan materi pemantapan dan ilmu kepada kita tentang mahabbah dalam Al-Quran. Sekedar menyegarkan konsepsi kita bahwa pembinaan karakter kita yang dimulai sejak tahun 2013 dan pada sampai 2017 ini temanya adalah membangun karakter mahabbah, sehingga tema besarnya bekerja dengan cinta. Mengapa tema itu diambil? Karena dalam Islam mahabbah itu adalah karakter puncak seorang muslim. Barang siapa yang telah tumbuh mahabbahnya kepada Allah, maka dia akan mempunyai energi yang dahsyat untuk beribadah. Nah, seorang muslim memandang bahwa bekerja itu ibadah. Lebih-lebih rekan-rekan sekalian sebagai para profesional memandang kerjaan profesional itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harapannya mampu mentransformasikan mahabbah kepada Allah dibawa kepada ranah profesional, sehingga mampu memiliki spirit kerja yang dahsyat dalam rangka mewujudkan kinerja unggul bagi perusahaan yang kita cintai. Nah, dalam rangka itulah sehingga kita mohon Prof. Aqil untuk memberikan materi bagaimana mahabbah dalam Al-Quran, sehingga dengan begitu wawasan kita semakin mantap tentang mahabbah ini, dan nantinya insya Allah mudah-mudahan harapannya bisa kita transformasikan di ranah profesional kita masing-masing. Dengan segala hormat Prof. Said Aqil untuk memberikan materi, dan insya Allah kita akan sampai jam 13.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Moderator yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini pula kita telah memasuki hari yang ke-13 dari perjalanan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang masih tertinggal kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tidak lupa kita peruntukkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tema kita ini satu tema yang membuat kita penasaran. Berbicara cinta. Semua kita mungkin mengalami cinta itu. Proses. Hanya cintanya mungkin hanya bahagian daripada cinta, yaitu cinta menuju perkawinan, cinta menuju pembangunan rumah tangga yang kita awali dengan pinangan yang disebut dengan khitbah. Dalam khitbah itu sudah ada kriteria yang ditetapkan oleh agama, siapa yang akan menjadi partner kita dalam hidup ini. Ditetapkan dalam fikih itu, hendaklah wanita yang kita pinang adalah wanita yang berpegang teguh pada agamanya. Antakunal makhtubatu minan nisa al-mutamassikat bid-dinil hanif. Yang kedua kriterianya, antakunal makhtubatu minan nisa al-mutahalliyat bil akhlaqil hamidah. Akhlaknya baik. Yang ketiga dibuatkan kriteria juga, antakunal makhtubatu minal ba'idat la minal qaribat, yang bukan dari hubungan keluarga, yang jauh. Karena kalau dia keluarga tanpa nikah pun dia sudah dekat dengan kita. Sementara pernikahan ini penanaman cinta kepada selain keluarga kita. Maka dicarilah wanita itu di luar lingkungan keluarga kita. Dalam penelitian kedokteran katanya orang yang menikah di lingkungan keluarga itu akan melahirkan anak-anaknya yang lemah secara fisik, ya, yang dalam bahasanya sering disebut anak-anak yang idiot, cara berpikirnya, fisiknya dan seterusnya. Yang ketiga pilihannya itu, hendaklah wanita yang kita nikahi itu masih perawan, tidak dalam posisi janda. Nanti ada yang ngomong, lah Nabi kawin pertamanya janda, tapi jandanya janda yang kaya, janda yang bisa membantu dalam gerakan dakwahnya. Ini kawinnya janda, jandanya miskin lagi, bawa anak banyak lagi, merepotkan dia. Maka ditawarkan dia harus perawan. Kenapa? Karena perawan masih bisa diwarnai dia, mau diwarnain apa tergantung sama suaminya. Maka ketika ada seorang sahabat yang datang mengatakan, aku sudah kawin ya Rasulullah, tazawwajtu ya Rasulullah. Rasul terus tanya, bikran am thayyiban, masih perawan atau sudah janda? Dia jawab, thayyiban ya Rasulullah. Rasulullah terus mengatakan, halla, ya, kenapa begitu? Ya, tidak mencari yang masih perawan. Karena perawan tula'ibaka wa tula'ibaha, kamu bisa bermain dengan dia, dia pun bisa bermain dengan kamu. Kemudian ditetapkan juga, ini karakternya juga harus diketahui. Ayya'rifal khatib makhtubatahu khalqan wa khuluqan. Karakternya bagaimana? Harus dipahami. Karena kalau karakternya tidak kita mengerti, bagaimana terbangun cinta itu dengan baik. Ini kaitan dengan topik kita nanti. Yang keenam, ulama mengatakan boleh diperbolehkan kita melihat wanita yang akan kita pinang itu. Hanya batasannya yang dipermasalahkan, diperdebatkan oleh ulama,
Ada yang mengatakan muka dan dua telapak tangan saja, karena muka itu lambang kecantikan, dua telapak tangan itu lambang bebasnya wanita itu dari segala macam bentuk penyakit kulit. Kalau bahasa kita mulus, ya. Nah, wanita yang dituntut ini kalau bahasa Arabnya amlas, lebih mulus. Ya, kalau di Indonesia kan dia lebih mulus. Kalau mulus di situ, insya Allah di tempat lain juga dia akan mulus. Imam Abu Hanifah menambahkan yang lain lagi. Imam Ahmad juga menambahkan. Imam Ahmad katanya bisa juga dilihat lehernya. Suruh buka lehernya itu. Apa ilmu lehernya bagaimana gitu? Ya, ilmu leher, ada leher juga. Ternyata leher itu lambang keserasian. Dia kena orang-orang Arab kan tinggi-tinggi dia. Jadi kalau lehernya tidak sesuai, tidak serasi. Jadi kalau badannya tinggi, lehernya pendek, tidak serasi dia. Apalagi badannya pendek, lehernya panjang, itu kan jerapah namanya. Ya itu. Kemudian Imam Abu Hanifah menambahkan selain muka, dua telapak tangan, leher, itu tumit pun bisa dilihat. Ya, tumit pun bisa dilihat. Kenapa tumit bisa dilihat? Karena tumit itulah katanya membedakan antara wanita itu masih perawan atau tidak. Nah, ini ilmu pertumitan namanya. Ya, saya pernah belajar itu dengan pakar ilmu faal namanya, ya, anatomi kedokteran. Jadi saya bilang bagaimana membedakannya? Ustadz mau tahu, suruh lewat siapa perempuan, buka tumitnya, saya bisa tentukan ini masih perawan atau sudah janda. Ternyata ada cirinya itu, di tumit itu ada ciri kalau orang masih perawan atau tidak. Jadi kalau dia masih perawan, dia nginjek itu masih ada warna kemerah-merah jambuan. Kalau tidak ada, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apalah artinya tumit? Ya, tapi Allah punya rahasia sendiri di situ. Saya terus bilang sama dia, bagaimana orang-orang Afrika? Apa kelihatan juga merah? Kelihatan katanya. Ini sudah ilmu. Rupanya ada ilmu kedokteran. Nah, kita akan berbicara mahabbah ini, cinta ini. Allah ciptakan alam ini karena Allah cinta. Berangkat dari cinta. Allah ciptakan kita itu juga berangkatnya dari cinta. Semuanya dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kesimpulan sementaranya, kalau Allah berikan itu semua, ciptakan semuanya itu karena cintanya kepada kita, kira-kira wajar tidak kalau cinta itu tidak dibalas dengan cinta kembali? Tidak wajar dia. Harus dibalas dengan cinta kembali. Nah, bagaimana cinta itu? Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, saya bawain satu buku nih, Cinta dalam Al-Quran. Ya, saya bacanya aja bingung. Ya, begitu luasnya. Ya, Al-Quran itu begitu antiknya dengan bahasanya yang indah, ternyata melambangkan cinta. Ya, maka di dalam fikih juga itu ada cinta yang sorih namanya. Ada yang cinta yang tidak sorih. Ya, kalau dia katakan saya cinta kepadamu, sorih namanya, tidak ada maksud yang lain kecuali itu. Tapi kalau dia, kata orang Mesir, yatafalsaf, dia tujuannya cinta, tapi muter-muter dulu. Oh ya, dia katakan di depan calon dia ini yang sudah cintai, duduk-duduk dia kan, malam-malam dia apalagi itu
ya bersama keluarga, dia bilang bintang di langit begitu indah. Nah, ini kan ramalan-ramalan orang cinta kan hayal. Iya, terus dia katakan memang ada bintang lain selain saya. Ya, ada yang mudah tersinggung dengan sindiran-sindiran itu. Ada yang tidak pusing dia. Ya, dia ngomong apa nyinggung-nyinggung, tidak cerita langsung. Nah, itu sedang gila itu. Tapi kalau yang mengerti tersinggung dia. Ya, apalagi yang diajak bercinta ini binaragawati, habis kita. Ya, dipegangnya leher kita, ada wanita lain selain saya berarti. Ditawarin sama dia, mau kuburan atau mau rumah sakit? Iya, mau kalau kanan kuburan ini, kalau pukulan kiri rumah sakit. Ya, itu berarti ada sesuatu. Nah, sekarang kita ingin tahu itu, apa itu cinta? Cinta itu dikatakan al-mail, kecenderungan. Kecenderungan itu ba'dal i'jab, setelah dia merasa heran, merasa terpukau dia. Terpukaunya karena apa? Alal husni, terhadap satu kebaikan, satu kecantikan. Jadi orang kalau sudah mulai cenderung untuk sesuatu, setelah dia melihat bahwa sesuatu yang dilihatnya itu ya mengherankan dia, luar biasa, beda dari yang lain, lebih baik, nah, maka itulah namanya cinta. Dalam Al-Quran kita temukan misalnya ayat 129 surah An-Nisa, ketika Allah bercerita bahwa orang yang poligami itu tidak akan dia berlaku adil, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Selanjutnya apa? Fala tamilu kullal maili fatadaruha kullal mu'allaqah. Jadi ada kecenderungan, jangan kesana-kesana miring-miring itu. Kalau miring-miring itu pasti ada sesuatu yang dicarinya. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab juga ada itu, Ahzab 52. Ya, ketika Nabi sudah 9 orang istrinya yang diperkenankan oleh Allah, maka Nabi sudah dilarang, tidak boleh lagi menoleh wanita lain. Ini nanti cinta lain jenis. Ya, al-hubbuz zauji, al-hubbul jinsi nanti disebutkan. Nabi dilarang, tidak boleh lagi. Walaupun wanita yang lain itu lebih cantik, lebih hebat, lebih segala-galanya. Kalau Allah firmankan, la yahillu lakan nisa mim ba'du wala an tatabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat. Walaupun, maka ketika Ummu Syarik ini seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Ya, kalau orang-orang dari Jawa Timur itu menggambarkan cantik yang luar biasa itu biasanya dengan ekspresi cuantik gitu. Oh, cuantik ini, cantik betul. Nabi sedang dalam majlis, dia lewat. Apa dia ucapkan? Dia jerit, ya Muhammad, inni uhibbuka fawahabtu nafsi laka. Wahai Muhammad, aku mencintaimu, maka seluruh diriku aku hibahkan untukmu, aku berikan untukmu. Lewat. Nabi tidak mendengarkan itu, biarkan saja lewat. Padahal kalau Nabi katakan ya, selesai. Karena ada ayat lagi dalam surah Al-Ahzab juga,
Ya, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Wanita yang mukminah kalau dia menghibahkan dirinya untuk Nabi supaya dinikahi, Nabi mengatakan ya, boleh. Maka Allah katakan khalisatan laka, ini hanya untukmu saja ya Muhammad, tidak untuk umatmu. Karena hibah itu kan tidak punya modal itu. Iya. Kalau kita menikah, kenapa kita menikah? Kita ingin memiliki. Ingin memiliki itu harus ada modalnya. Iya kan? Kalau memiliki tidak punya modal, namanya merampok itu. Ya, atau ingin memiliki tidak punya modal, itu pemberian hadiah. Ya, hibah ini apa? Nah, maka dalam fikih dikatakan memiliki apanya, bendanya itu, maka dia dua kemungkinan. Kalau ada transaksi ganti rugi, namanya jual beli. Kalau tidak ada ganti ruginya, namanya apa? Hibah. Ya, nah ada ini hibah dia. Ada lagi dia tidak mau memiliki itu, tapi dia hanya sekedar memanfaatkannya saja. Kalau dibayar bi'iwadin, namanya sewa menyewa, sewa. Sewa tidak memiliki, hanya memanfaatkan. Tapi kalau tidak dengan ganti rugi, itu namanya apa? Namanya minjam. Minjam namanya i'arah, ariyah. Nah, nikah boleh tidak menggunakan selain daripada lapas zawaj dan nikah? Zawajtuka ankahtuka. Kata jumhur tidak boleh. Tapi mazhab Hanafi boleh. Kenapa? Nah, itu berangkat dari perdebatan nanti. Ya, nikah itu apa dia? Dia hakikatnya itu apakah persetubuhan ataukah tidak dia? Ya, apakah hakikatnya itu ya akadnya itu? Sementara yang persetubuhan itu dia majazi dia. Haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i, au haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi. Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya akad itu didasari apa? Ar-ridha bainat tarafain. Sama-sama menerima. Kalau seorang pria dengan seorang wanita sudah sama-sama menerima, mau menikah, tidak perlu diatur redaksinya itu. Serahkan saja sama walinya, mau apa aja redaksinya. Anaknya mau dijualkan, mau disewakan, silakan. Ini mazhab Abi Hanifah, ya, mazhab Hanafi. Jadi kalau wali mengatakan kepada laki-lakinya, ya Ahmad katanya, ya bi'tuka binti gitu kan, 10 juta rupiah misalnya, tunai. Si Ahmadnya jawab, saya beli putrimu yang bernama ini dengan mablagh itu tunai. Sah menurut mazhab Hanafi. Ya, begitu juga kalau dia saya sewakan anak saya. Sah. Tapi jumhur mengatakan tidak. Karena yang namanya nikah itu adalah haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Akad itulah yang disebut dengan mitsaqan ghalidhan, itu di situ. Maka tidak boleh menggunakan kecuali nikah dan zawaj. Saya nikahkan, saya kawinkan, tidak boleh menggunakan yang lain. Karena kalau menggunakan nanti jual beli, berarti istri sama dengan barang. Iya, barang itu dia tergantung iya up to date atau tidak.
Ketika kita nikahi istri kita langsing, ya kita beli barang bagus, sudah kita pakai sedikit, barangnya agak rusak sedikit, kita mau jual lagi barang. Masa istri, iya kan, sudah gendut nak mau lagi dia, saya mau cari yang lain lagi, yang langsing lagi. Yang membuat dia gendut itu siapa? Kita juga kan, iya. Itu dikaitkan dengan itu, ya. Maka redaksi secara redaksional, ya, secara redaksional nanti kita temukan itu. Nah, disampaikanlah. Begitu tidak ada tanggapan dari Nabi, ada sahabatnya berdiri satu. Ya Rasulullah, katanya, kalau memang engkau tidak mau dengan wanita yang itu tadi, biar aku saja yang maju. Rasulullah terus tanya, hal indaka syai'? Kamu punya apa? Dia bilang, ma indi illa izari hadza. Aku tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang aku pakai ini. Nah, kata Rasulullah, duduk situ. Bokek mau kawin. Nah, lewat kita. Duduk situ, kata Rasulullah. Rasulullah lanjutkan majelisnya. Tapi Rasulullah perhatikan orang ini. Serius tidak dia? Ternyata serius betul. Kenapa dia serius? Karena sudah ada kecenderungan tadi itu. Setelah dia melihat ada sesuatu yang indah, maka tumbuh rasa cinta. Nah, cinta ini tidak bisa dia apa? Dipagari lagi, diblokir lagi, tidak bisa. Rasulullah panggil lagi sini. Kamu pulang ke rumahmu, cari sesuatu untuk dia. Oh, pulang dia kabur, dia lari cepat-cepat. Ternyata di rumah itu tidak ada juga sesuatu yang dicarinya. Kalau ada yang diambil, ya, karena Rasulullah katakan, iltamis walau khatiman min hadid. Wanita itu diikat walaupun cincinnya dari besi. Itu sebagai bukti cinta. Pulang, kembali menghadap Rasul. Rasul tanya, ada sesuatu? Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, duduk, kata Rasulullah. Ya sudah 2 kali, tidak juga diberi kesempatan juga, tidak mau juga, tidak bisa juga. Nah, ujung-ujungnya itulah Rasulullah tanya, hal ma'aka minal Qur'an? Kamu punya hafalan Quran enggak? Oh iya, kalau hafalan Quran banyak saya. Surat ini banyak disebutnya. Nah, sudah, kata Rasulullah, ya, ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan wanita itu, ya, mas kawinnya, maharnya hafalan Qur'anmu itu. Udah, berangkat dia, dibawalah dia, jadilah istrinya. Kalau sekarang begitu enak ya. Saya waktu kecil pernah itu dibawa sama ayah saya menghadiri nikah begitu itu. Mas kawinnya apa? 3 kali baca surat Al-Ikhlas. Oh, murah banget. Ya Abdul Hamid, kata dia kan. Terus begitu mau dibaca, istrinya di dalam, katanya, pengantin perempuan, dengarkan, ini mas kawin yang akan dibacakan oleh calon suamimu ini. Sekarang sudah jadi suamimu, dengarkan. Suaranya sember lagi, enak suaranya Muammar, satu napas gitu kan. Ini suaranya sember, itulah pemberian, ya, hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Jadi di sini kaitan dengan definisi tadi itu, ada kecenderungan, ada keinginan, ya, yang mengarahkan kepada cinta itu. Kalau tidak ada kecenderungan, tidak ada orang cinta. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Tingkatan-tingkatan cinta itu apa saja? Ya, tingkatan cinta itu apa saja? Al-Quran itu menggunakan kata-kata hub, mahabbah,
cinta dalam berbagai konteksnya, ya. Kalau dia cintanya positif, di depannya tidak ada la dia, ya. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, ada 8 kelompok yang dicintai oleh Allah. Dimulai dari yuhibbul mutawakkilin, orang yang tawakal. Yuhibbul mutatahhirin, orang yang suci, ya. Yuhibbu apa lagi? Muqsitin, orang yang berlaku adil. Yuhibbus sabirin, yuhibbu al-muttaqin, yuhibbu al-muhsinin. 8 kali. Kalau yang tidak, yang sifatnya negatif, Allah sebut lebih banyak, 12 kali. La yuhibbul kafirin, la yuhibbul mu'tadin, la yuhibbu kulla khawanin athim, kullu khawanin kafur, dan seterusnya. La yuhibbul musrifin, 12 kali. Tapi ini hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menghadapkan ketiadaan cintanya itu kepada pribadi, tidak ada. Ya, artinya tidak ada. Benci itu perorangan, tidak ada. Bencinya, ya, yuhibbuhum, la yuhibbuhum. Sifatnya kelompok, tidak menyebut pribadi dia. Ya, tidak ada kata pribadi, tidak ada. Disebutlah itu dalam bentuk kelompok. Nah, ketika kita nanti ingin kita jabarkan satu persatu, maka kita temukan bahwa cinta itu bukan sekedar, ya, af'al wa a'mal minallahi subhanahu, tapi dia menjadi sifatun min sifatihi, sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Wadud. Wadud itu cinta, ya. 2 kali disebut, satu dalam surah Hud, satu dalam surah Al-Buruj. Inna rabbi ghafuru rahimu wadud, wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majid. Wadud, ya, wadud itu cinta. Nah, kalau kita angkat semuanya dari Asmaul Husna yang Allah miliki, itu banyak sekali yang ada kaitannya dengan hub. Ya, ketika Allah sebut Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Halim, Afu, semuanya itu ada kaitan dengan cinta. Apalagi Rahman, Rahim, iya kan? Rahman, Rahim. Ulama katakan la ta'ti al-mahabbah illa bir-rahmah, wa la ta'ti ar-rahmah illa bil-mahabbah. Tidak mungkin kasih sayang itu ada kalau tidak ada unsur cinta di dalamnya. Tidak mungkin. Itu mustahil itu. Untuk Allah begitu. Ya, kalau untuk Allah begitu, apalagi kita? Kita sayang kepada seseorang, kenapa? Kita sayang kepada istri kita. Kenapa kita sayang? Karena kita cinta sama istri kita. Anak kita, kenapa anak kita sayangi? Kita manjakan karena kita cinta kepada anak kita. Ya, modal cinta ini. Maka cinta itu tidak mungkin dia muncul kalau tidak ada kasih sayang. Begitu juga kasih sayang itu ada, itu karena cinta. Maka Allah disebut Rahman, Rahim.
Kita lihat di sini urutannya, kalau kita lihat urutan cinta itu, ya disebut ada namanya yang kita akan bahas ini namanya al-hubbul ilahi. Ya, cinta yang kaitannya dengan ketuhanan. Saya cinta kepada Allah karena Allah cinta kepada kita. Iya kan? Dikaitkan itu. Jadi Allah cinta kepada kita, maka saya juga cinta kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya kita sudah membuat pernyataan. Apapun yang saya lakukan di dunia ini, gerak langkah apapun yang saya niatkan, saya kerjakan tidak untuk yang lain. Dalam surah Al-An'am kita temukan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Nah, untuk yang lain. Ya. Nah, untuk yang lain. Biarlah saya mati demi istriku. Nah, ada itu. Lillahi ta'ala. Nanti di sini apa? Perannya apa? Perannya niat tadi itu. Maka cinta tidak akan muncul begitu saja dia secara drastis. Dif'atan wahidah, tidak mungkin. Itu perlu kita bina, perlu kita pupuk, perlu kita semai cinta itu. Ya, kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Akal itulah yang kemudian menurunkan yang namanya cinta tadi itu. Keinginan, kecenderungan. Nanti Allah sebutkan ayat 14 surah Ali Imran itu, zuyyina linnas apa? Hubbus syahawat. Hubbus syahawat wan nisa. Iya, kalau dia hubbus syahwat warijal, nah berarti tidak benar itu. Iya, kalau dia cintanya sesama jenisnya, tidak benar itu. Itu menyalahi sunnatullah namanya. Iya, laki-laki mau main anggar. Iya kan? Nah mungkin Allah sudah jadikan itu. Maka Allah jelaskan itu khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kamu, azwajan, berpasang-pasangan. Ya, itu yang disebut nanti al-hubbu al-jinsi, melahirkanlah nabut dengan al-hubbu az-zawji. Ketika kita mendapatkan ayat 31 surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu surah Ali Imran. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Berarti cinta kepada Rasul itulah membuahkan cintanya kepada Allah. Tapi ayat dalam surah Al-Baqarah, cinta kepada Allah itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta tadi dikatakan Pak Yusuf tadi apa? Cinta itu sudah yang di atasnya itu. Nggak ada lagi. Ya, cinta yang paling prima, cinta yang paling tinggi, cinta yang paling hebat itu adalah cintanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dia curahkan, apapun saya kerjakan. Nah, di sini nanti kaitannya dengan fikih, supaya apa yang kita kerjakan itu ada nilainya di sisi Allah, supaya yang kita kerjakan itu beda dengan tradisi yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Bedakan dia dengan niat. Dengan niat.
Saya tiap hari mandi. Tapi begitu datang hari Jumat, saya mandi juga. Yang satu mandi dia ya pakai niat. Saya mandi hari Jumat sunat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala juga. Yang satu bur aja. Airnya sama-sama satu bak habis tuh. Tapi yang satu ini ada nilainya, yang satu ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena niat. Maka niat itu sentral dalam agama kita. Disebutkan apa manfaat niat itu? Disebutkan tamyizul ibadat anil adat. Membedakan antara ibadat dengan tradisi. Yang kedua, tamyizu rutabil ibadat ba'duha ba'dha. Membedakan tingkatan ibadat. Itu dengan niat. Ada ibadat yang wajib, ada ibadat yang sunat. Ya, itu yang perdebatan itu. Nanti pasti muncul nanti. Setelah Ramadan pasti muncul bertanya sama Ustadz. Ustadz, saya ada qadha Ramadan. Tapi saya juga mau puasa Syawal. Ya, boleh enggak sekali jalan? Iya kan? Kita umurnya pendek kita. Ya, jalan pintas semua, mau jalan tol semuanya. Iya. Boleh enggak? Yang enggak ngerti dia bilang, oh enggak boleh itu. Ramadan sendiri, yang Syawal sendiri. Satu lagi nanya, Ustadz, saya ada qadha Ramadan, saya mau puasa Syawal, tapi saya juga mau puasa Senin Kamis 13, 14, 15 tiap bulan itu. Boleh enggak Ustadz saya gabungkan satu kali niat? Sekali jalan dapat semuanya. Boleh enggak? Boleh, dalam hukum Islam boleh. Karena niat itu posisinya membedakan tingkatan ibadat satu dengan yang lainnya. Tapi tinggal urutannya. Jadi kalau mau dapat semuanya itu, yang mana yang paling tinggi? Qadha Ramadan. Niatkan besok saya qadha Ramadan. Sudah itu niatkan untuk yang lain. Kamis, yuk. 13, 14, 15, yuk. Apa lagi? Apa lagi? Niat apa lagi? Ya, yang lebih rendah dari Ramadan itu dapat semuanya. Itulah katanya ya salah satu dari khasais al-ummah al-Muhammadiyah. Nah, umur kita pendek-pendek. Ya, sekarang cari orang tua-tua sulit. Umur pendek-pendek, 30 tahun sudah miring-miring. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Iya. Kalau kita insya Allah habis pensiun lah gitu. Habis pensiun 40 tahun baru meninggal gitu kan. Amin. Yang ketawa-ketawa ini mungkin tak lama lagi nih. Sulit. Kalau umat Nabi dulu itu, Nabi Allah Daud, berapa rata-rata umatnya? 400 tahun. 100 tahun, 200 tahun biasa. Sampai Nabi Allah Nuh berapa? 950 tahun. Coba bayangi, umur 100 tahun saja bosan sudah hidup di dunia ini. Iya kan? Tapi itulah. Nah, umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Maka dibuatlah bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Supaya apa? Kalau umurnya 70 dapat Lailatul Qadar, sama dengan yang berumur 150 tahun. Kalau dapat Lailatul Qadarnya 10 kali, berapa umurnya? 1000 tahun. Iya kan? Iya.
baca Quran. Baca Quran cuma 1 ayat, tapi dihitungnya per huruf. 1 huruf 1 kebaikan. 1 kebaikan lipat gandakan 10, lipat gandakan 100, sampai 700, sampai lebih daripada itu. Kalau bacanya 1 ayat. Kalau bacanya 1 juz, berapa banyak itu? Maka ketika beribadah siapkan kalkulator sebelahnya itu. Biar tahu banyaknya simpanan itu kan. Iya. Maka orang sekarang Ramadan kan umroh, ya kan? Yang punya duit lah gitu kan, punya duit, punya kesempatan umroh. Umroh ada yang 2 kali umroh dia. Kenapa umroh? Saya mau ngejar yang itu Ustaz. 1 kali sholat itu yang 100.000 itu. Sampai di Mekah, tidak sholat juga di Masjidil Haram, ngeluyur dia cari apa? Ke pasar Seng itu. Iya. Ada lagi, saya mau kasih yang cari yang 1000 kali itu, yang ada di mana? Di Madinah. Cari itu. Ya, itu namanya fadhail. Ya, kita ini diberikan umur yang pendek, tidak panjang. Nabi sendiri 63 tahun. Jadi kalau kita umurnya sudah segitu-segitu, tunggulah gilirannya gitu kan. Ya, tapi ada Allah yang berikan itu. Jadi dalam ayat itu dikatakan, ya, diadakan ada man yuraddu ila arzalil umur minkum may yutawaffa, ada yang dimatikan, diwafatkan oleh Allah, belum lahir juga sudah meninggal dulu dia di perutnya, perut ibunya. Ya, ada yang sudah lahir baru, ada yang umurnya panjang. Ya, ada yang umurnya panjang. Nah, dengan segala kelebihannya. Ya, dalam hadis kursi itu dari dipatok-patok oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu. Umur 40, 50 apa keistimewaannya? 50, 60 apa keistimewaannya? 60, 70 apa keistimewaannya? Nah, kalau sudah lebih dari situ, ya, ketika Nabi katakan umur umatku itu 60, 50, 60, 60, 70, ternyata ada sahabat yang umurnya lebih. Ya, fakaifa bihaula'i tsamanin ya Rasulullah? Bagaimana yang umur 80 itu? Kata Rasulullah, yarhamhullah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya. Yang sana lagi, fakaifa bihaula'i tis'in ya Rasulullah? Ada yang 90-an itu. Kata Rasulullah, yarhamhullah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya. Maka yang 80 itu, ya sudah dihitung. Itu namanya mu'ammarin. Ya, kalau dalam ilmu hadis kan mu'ammarin, orang yang umurnya panjang-panjang itu. Apa keistimewaannya? Umur 80 90 itu dicatat kebaikannya, seluruh kebaikannya, dihapus semua kejahatannya. Di tip X. Ya, tip X itu. Delete. Ya, kalau kita delete itu, delete semuanya. Apalagi yang 90, 100. Itu dia jadi tawanan Allah di bumi ini. Diampunin dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang kalau masih ada. Di samping dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya. 100 ke atas, nah sudah lebih lagi dari itu. Ya, sudah lebih dari itu. Maka di sini ketika kita melakukan sesuatu dan kita niatkan tadi sesuai dengan itu adalah bahagian daripada keutamaan, keistimewaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Nah, umur kita pendek. Ya, keibadah tadi itu kegiatan kita keseharian, apapun niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat ibadah, tidak mangkel kita. Masuk terlambat dimarahin sama bosnya.
kenapa kamu gini-gini? Mangkel kita. Nah, saya berangkat dari rumah untuk beribadah. Terlambatan itu bukan saya sengaja. Dimarahi, nah apa-apa, saya terima. Begitu selesai dia marahin kita, terima kasih Bapak. Ada lagi yang perlu dimarahin sama saya? Nantang kita. Dan tidak marah kita kan? Kenapa? Karena tadi itu semuanya sudah kita niatkan lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, itu tidak ada lagi embel-embelnya marah, tidak ada lagi. Itu namanya al-hubbul ilahi nanti. Yang kedua, yang disebut dengan al-hubbul insani. Cinta kepada Allah begitu. Cinta kepada Rasul begitu tadi. Kalau mau cintai Allah, ikuti Rasul. Maka dalam hadis, ya, itu riwayat Ad-Darimi, riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau katakan, ana habibullah wala fakhr. Aku, kata Rasul, kesayangannya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi aku tidak pernah sombong, tidak pernah dia membanggakan dirinya. Nih, satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah, tidak pernah. Iya, maka orang yang dicintai oleh Allah, itu Allah akan berikan apa saja yang dia minta. Kalau sudah sampai kepada mahabbah, ya, orang itu nanti dia dapat namanya karomah. Kalau sudah dapat karomah, itu yang namanya wilayah itu kan. Karomah tidak akan ada kalau tidak ada namanya wilayah. Wilayah itu adalah sebagai tanda, ya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Allah berikan apa yang dia minta. Tapi semuanya menuju ke sana itu diniatkan tidak untuk yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malam-malam tidak tidur, malam-malam kita tahajud. Untuk siapa? Allah Subhanahu, dan untuk yang lain. Kita korbankan tidur kita. Saya tidak tidur, saya jaga, baca Quran, baca salawat, zikir. Saya tidak tidur, ngantuk juga saya lawat. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tapi yang tidak bisa melawannya, godaannya justru tidur itu. Ya, mau sahur ngantuk, mau sholat subuh juga ngantuk, tarawihan juga ngantuk, iya, siang ngantuk juga. Alasannya nanti tidur untuk orang yang berpuasa ibadah. Oh, karena Musaimi akhirnya tidur melulu. Begitu nanti rekapitulasinya muncul, ya, di akhir Ramadan, isinya apa? Tidur. Yang lain Quran 2 juz, Quran 5 juz, Quran, dia tidur. Ya Allah, banyak banget tidurnya. Dia tidak bisa lawan tadi itu. Iya kan? Ya tidur itu yang wajar lah. Ya siapa kalau tidak tidur sepanjang 30 hari, sakit lagi, repot lagi, tidak masuk kantor lagi. Alasan kenapa? Terlalu banyak ibadah saya Pak, tidak bisa masuk kantor. Lagi dia kan. Tapi yang wajar lah begitu. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi, ana habibullah wala fakhar. Hadis riwayat Darimi dan Imam At-Tirmidzi. Ya, dalam apa? Dalam sunannya itu. Nah, kalau sudah kita cinta kepada Rasulullah, ya, dengan segala apanya yang biasa dibahas di dalam apa? Di dalam peringatan Maulid itu. Maka yang ketiga, itu cinta kita kepada apa?
Cinta kepada Allah itu nomor 1. Cinta kepada Rasulullah nomor 2. Cinta yang ketiga apa? Cinta kita kepada surga. Surga itu kan finish kita. Ya, cinta kita. Kenapa kita cinta kepada surga? Karena digambarkan tadi itu ada kecenderungan. Ya, walaupun kita belum melihatnya, belum menyaksikannya, tapi informasi tentang surga itu luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah ya dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati siapapun juga. Tidak pernah. Itulah surga. Ya, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kehidupan kekal abadi, bukan kehidupan kita di dunia yang disebut dengan talazzuz, ya, penuh dengan kebahagiaan, kelezatan. Yang keempat baru yang namanya al-hubbu az-zawji. Ya, itu cinta suami istri. Cinta suami istri itu kan buka-bukaan sudah. Iya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa itu dilakukan? Karena cinta. Kalau orang dia menikah tidak karena cinta, tidak mau jadi gauli oleh laki-laki itu. Iya. Pegangnya pisau, dekat katanya. Sentuh saya, mati. Iya, pegangnya pisau. Karena dia nikah tidak didasari oleh cinta. Ya, dia cinta kepada bukan laki-laki itu. Banyak itu di dalam kehidupan rumah tangga, orang tuanya memaksa. Ya, akhirnya di kamar disiapkan pisau. Iya, ketika suaminya yang sudah halal buat dia ingin menyentuhnya, enggak boleh. Sentuh saya, mati. Terpaksa lah. Iya kan? Ya, terpaksa lah gitu. Ya, akhirnya lepas gitu kan. Saya tidak mau sama dia, dikawinin katanya kan gitu kan. Maka itu namanya wali mujbir itu kan sekarang kan dijadikan masalah gitu kan. Wali mujbir itu dilakukan apa? Yang ghairul baligh, yang belum dewasa. Kalau sudah dewasa, tidak boleh orang tua memaksa. Yang mau menikah siapa? Dia atau orang tuanya? Orang tuanya. Iya, tapi taat kepada orang tua itu juga ibadah. Tidak mungkin orang tua itu memilihkan kita itu orang-orang yang tidak baik, tidak mungkin juga. Ya, tapi itulah namanya cinta. Ya, kenapa kita menikah? Muncullah namanya cinta berikutnya namanya al-hubbu al-jinsi. Ya, cinta jenis, namanya cinta lawan jenisnya. Maka kita di bulan Ramadan jangankan melakukan hubungan itu, melihatnya saja yang bukan muhrim kita, yang bukan istri kita, dengan penuh syahwat, pahala puasa kita sudah hilang. Ya, lihat orang, oh, apalagi di mal-mal itu, mal godaannya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena di mal-mal itu banyak apa? Banyak yang merdel kadang-kadang. Pameran udel. Bajunya diangkat, pusernya dilihat. Ya enggak dilihat, sayang. Dilihat. Salah ucap, alhamdulillah. Iya kan? Puasa ini, Masya Allah. Ujiannya besar puasa ini. Saya kadang teman-teman yang itu ini kan itu sikat kamar mandi aja kalau sudah sore-sore jam 3 itu dilihat itu sama dengan mangga yang sedang buka di Mekah itu. Karena mata. Ya. Lihat tabung gas yang 3 kilo itu dilihat dari jauh, tabung gas itu dilihatnya seperti apa? Seperti melon. Dilihat seperti melon gitu kan. Ya, Masya Allah, ujian gitu kan.
Ya, apalagi yang model begitu itu. Iya, model begitu itu. Maka itu bukan cinta. Ya, kenapa kita cinta lain jenisnya itu? Cinta itu. Ya, ada Allah sebutkan kalau yang namanya cinta rumah tangga. Allah jelaskan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah nak katakan mahabbatan wa ulfah, cinta juga. Ya, ulama katakan, ya mawaddah di situ diartikan apa? Cinta mesra, bukan cinta saja. Ya, kalau cinta saja itu ada di luar pernikahan, namanya cinta. Tapi yang mesra tidak ada, kecuali setelah nikah. Rahmah, kasih, enggak, ada sayangnya. Kasih, sayang. Kalau kasih saja di luar nikah ada. Tapi yang ada sayangnya itu setelah nikah. Saya terima nikahnya baru ada sayangnya. Nanti setelah cinta jinsi itu, cinta apa lagi? Muncullah katanya cinta kepada yang lain, hubbul akharin. Dari hubbul akharin nanti muncul lagi yang namanya cinta kepada apa? Manusia ini cenderung dia cinta kepada yang baik-baik, yang bagus-bagus. Disebutlah dengan hubbul jamal. Manusia itu sudah juga dia selalu cenderungnya apa? Cenderungnya kepada kebaikan, tidak cenderung kepada kejahatan. Maka muncul cinta, namanya apa? Hubbul khair. Kenapa surga tadi itu urutan ketiga? Karena surga dipagari oleh segala sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Ada dikatakan apa? Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannah bil makari. Yang neraka, yang diinginkan semua ada semua, senang kita. Tapi yang surga kita inginkan, tapi itu kita benci. Mau, tapi benci kita. Ya, segala sesuatu dipagari dia dengan yang tidak kita sukai. Tapi kalau neraka, pagernya itu syahwat itulah. Ya, maka nanti muncul setelah itu namanya hubbud dunia. Cinta dia kepada dunia. Hubbul mal, cinta dia kepada harta. Hubbus syahwat, cinta dia kepada syahwat, dan seterusnya cinta ini. Itu kalau diurut-urut seperti itu katanya, dan setiap itu semua ada sandaran ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi nanti ya, ini baru pengantarnya, belum mulai kita. Belum mulai. Ya, ini baru kulit buku ini aja. Ini bukunya saya kasihkan Pak Kiai kita. Belum mulai kita, baru ngantar, ini prolognya. Ya, prolognya. Jangan lihat-lihat jam dulu nanti. Sekarang jam berapa? Ada 20. Udah lihat-lihat jam. Baru habis duhur kita, bukan habis asar. Kalau habis asar boleh ada lihat jam gitu kan. Ya, artinya apa? Artinya Al-Quran itu menawarkan konsep cinta dengan satu penawaran yang sempurna. Kalau dulu kita fokuskan kepada karakter, maka karakter cinta ini yang disebut dengan istilah Pak Yai tadi dengan mahabbah. Dulu pernah kita sebutkan yang mempunyai konsep mahabbah ini, ya, kalau kita kaitkan dengan ilahiyah, itulah Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, seorang wanita yang ketika dia masa mudanya lalai, lupa dia kepada Allah. Dia menjadi wanita-wanita dia mana? Pusat-pusat maksiat. Ya, dia suka tari-tari perut, dia suka apa?
Tidak ada larangan Allah yang dia tidak kerjakan. Semua larangan Allah dia kerjakan. Tapi begitu dia mendapatkan yang namanya kembali taubat inabah kepada Allah 40 tahun, tidak ada terbenak di dalam pikirannya ucapannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hafal Quran ya. Wanita itu hafal Quran 40 tahun katanya, diceritakan dia tidak ngomong kecuali Al-Quran. Diajak ngomong apa saja keluarnya ayat-ayat Al-Quran. Maka konsepnya disebut dengan mahabbah ilahiyah, ya, cinta ketuhanan. Nah kita mungkin tidak sampailah ke sana gitu kan, ya kita mungkin masih dalam taraf di bawah-bawah lah gitu kan, ya menuju ke sana, arahnya ke sana gitu kan, insya Allah ke sana kita. Maka semuanya diniatkan itu menuju tadi itu, ya kalau sudah mahabbah yang begitu itu pasti seseorang yang sudah sempurna dia pasti mendapatkan namanya maqamul wilayah. Karena tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipikirnya hanya itu saja. Ya, nanti kita ke ulama-ulama itu, ya kita lihat ulama-ulama ada yang sudah tidak mau lagi bertemu dengan manusia. Sudah selesai katanya, tugas saya ketika saya menjadi seorang ulama itu sudah saya sampaikan semua misi-misi saya. Sekarang saya luangkan sisa umur saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah saja dia. Ya, ibadah saja. Kalau orang yang sudah posisi seperti itu, dengan Allah begitu dekat, dengan Rasul begitu dekat, tidak mungkin kalau dia bukan seorang yang mendapatkan waliullah. Tidak mungkin. Pasti itu. Ya, apalagi dia gambarkan nanti dia pergi ke Madinah, dia terbang ke Madinah. Kenapa dia terbang? Pakai apa? Punya sayap? Memang punya pesawat? Enggak. Ya, karena mahabbahnya tadi kepada Rasulullah. Ya, dia gambarkan apa dalam baitnya itu, uhdin nabiyya tahiyati wa salami wa abussuhu syauqi layali wa ayyami wa akadu min farahi atiru li taibatin hatta uqabbila mauti al-aqdami. Jadi dia gambarkan, aku katanya, ya, hadiahkan tahiyat penghormatan dan salamku kepada Rasulullah katanya kan. Aku hembuskan itu setiap hari dan setiap malamku. Sampai katanya, saking senangnya aku, karena sudah cinta ini kan, aku terbang ke Madinah sana. Ini bahasa-bahasa cinta ini, aku terbang ke sana. Sampai aku cium tanahnya itu. Dia kan. Terus kapan itu? Kapan itu aku bisa? Dikatakan dalam syair yang lain, ya, dia munajatnya, ya ghaibina khalfad diyari tahiyatan kaifas sabilu ilaikum fa'atiru. Ini orang-orang sufi ini, ya, wahai yang ada di balik tirai itu, satu penghormatan, bagaimana aku bisa ke sana? Dan aku terbang ke sana. Lalu dia katakan, wahal min tairin, adakah burung, seekor burung, aku bisa pinjam kedua sayapnya, asta'iru janahahu fala'allani bijanahi nahwad diyari atiru. Mungkin aku dengan kedua sayapnya aku bisa terbang dan aku bisa menjumpai yang ada di dalam itu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bahasa-bahasa cinta kan? Iya. Maka nanti yang dalam dunia dunia tasawuf,
Kalau sudah dia sampai namanya fana, ya, sudah menyatu dengan Allah, itu para sufi ngomong itu, omongannya itu bukan omongan dia, omongan itu adalah omongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku, bukan dia lagi, aku itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita salah menafsirkan kadang-kadang. Karena dia sudah menyatu. Ya, sudah menyatu. Akunya itu Allah Subhanahu, bukan dia lagi sudah. Ya. Itulah kalau bahasa kita sudah mabuk cinta. Ya, kalau orang sudah mabuk cinta apa dia? Nah, tahu lagi dia. Ya, yang ada dalam benaknya siapa? Hanya itu saja. Ya, maka nanti thariqahnya mahabbah itu muncul itu dengan apa? Dengan zikir, dengan apa? Dalam dunia tasawuf itu kan dibentuk, ya. Ada namanya nanti mursyidnya yang bisa membimbing, ya, sehingga denyut nadinya itu tidak ada yang beredar sesuatu kecuali sebutan Allah, 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 sampai dia hilang, sampai dia lupa. Ya, kalau bahasa kita sampai dia pingsan, menyatulah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang begini ini jangan dipandang dari kacamata fikih, enggak nyambung. Enggak nyambung. Makanya Imam Al-Hallaj itu ya namanya ulama, dituduhlah dia macam-macam. Oh, ini enggak benar ini. Kebetulan penguasa juga enggak sedang cara-cara begitu kan? Ini dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya karena dia wahdatul wujud. Karena paham wahdatul wujud dalam dunia pemikiran. Begitu dipenggal lehernya, kepalanya itu muter dia. Muter menulis nama Allah. Darah itu Allah. Ya, itu Hallaj itu kan. Yang kedua juga jangan disalah tafsirkan nanti. Karena dekatnya begitu itu. Ini mahasiswa-mahasiswa kita. Sudah dia menyatu kepada Allah, dia ngakunya begitu, enggak sholat lagi. Kenapa kamu enggak? Sudah pamit saya. Ya begitu nanti. Ya, bisa terjadi di kantor kan. Ya, saya sudah pamit tadi. Ada rapat sedikit nih, pamit ya. Saya enggak sholat dulu ini sekarang. Nanti saya lanjutkan, saya ganti nanti. Memang begitu? Ya enggak lah. Ya, ini pemahaman yang keliru. Ya, maka perlu kita luruskan karena dunia tasawuf ini adalah dunia yang beda dia dengan disiplin ilmu yang lain. Kalau fikih yang realita, ya, yang ada realitanya, ya, baru kita. Kalau yang sifatnya rahasia ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka orang-orang fuqaha mengatakan nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita memberi ketetapan berdasarkan realita fakta, sementara di balik itu wallahu a'lam. Maka kasus ini tidak pernah saya lakukan, tidak pernah, saya sama sekali tidak. Ya, dalam hati saya tidak pernah begitu. Siapa tahu urusan hati. Iya. Yang dihukum itu apa? Yang diucapkan. Ya. Hati saya tidak pernah begitu, tidak pernah. Siapa tahu? Memang ada ilmu hati? Tidak ada. Ya, jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, hakim tanya kita, betulkah kamu ucapkan itu? Betul. Tapi tidak saya niatkan itu. Ya, bagaimana itu? Hakim menilai yang mana? Ya, ucapan itu fakta hukum yang ada dalam hati. Wallahu a'lam. Allah yang tahu.
Iya kan? Iya. Inilah dunia tasawuf. Memang topiknya agak-agak berat ya. Agak berat gitu. Saya berusaha dengan bahasa yang mudah ya. Sekali lagi ini pengantar. Nanti baru kita masuk sedikit-sedikit, nanti insya Allah minggu depan ya, insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Tanggal 14 kita ketemu, baru kita masuk cerita cinta itu. Jadi sekarang biar penasaran dulu, ya, biar penasaran dulu. Begitu indahnya Al-Quran, memuat berbagai ya cerita, berbagai berita, berbagai ajaran, pesan-pesan, antara lain cinta itu. Cukup. Ada yang tanyakan, silakan. Nah sekarang boleh lihat jam, karena pas itu, udah lewat. Subhanallah, luar biasa. Kami semua Prof, kalau nyimak ceramah Prof Akil itu bukan hanya menyimak uraian ilmunya, tapi sekaligus latihan tahan nafas. Sebab mengikuti alur ceritanya itu sampai nahan nafas gitu. Luar biasa. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita ucapkan terima kasih tak terhingga atas ceramah yang disampaikan oleh Prof Akil. Meskipun tadi itu baru pengantar, tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa inspiratif. Beliau tadi menyampaikan definisi cinta. Cinta itu kata beliau al-mail ba'dal ijab alal husni, adalah ketertarikan hati karena kagum atas kebaikan. Nah, itu definisi itu sangat inspiratif bagi dunia kerja kita. Cinta muncul karena kagum terhadap kebaikan. Lalu pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya agar kita sebagai karyawan itu muncul kecintaan kita kepada perusahaan? Tidak ada cara lain menurut definisi tadi kecuali kita lihat kebaikan-kebaikan perusahaan itu. Nah, kalau karyawan sudah melihat kebaikan-kebaikan perusahaan terhadap kita, maka pastilah akan al-mail ba'dal ijab alal husni, akan muncul kecintaan karyawan kepada perusahaan. Kalau sudah muncul kecintaan seperti itu, tidak ada cara lain kecuali hal jazaul ihsan illal ihsan. Cinta dibalas cinta, maka semuanya akan lahir kinerja yang mengagumkan. Saya kira itu inspirasi yang bisa kita simpulkan dari paparan Profesor Akil tadi, sehingga yang terakhir tadi beliau menyampaikan baru pengantar karena ternyata Al-Quran itu menawarkan konsep cinta yang sempurna. Mudah-mudahan beliau nanti tidak ada hal yang menghalangi untuk hadir kembali. Kita mohon kepada Allah segala sesuatunya lancar, sehingga hari Rabu tanggal 14 yang akan datang mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam majelis yang sama, materi lanjutan kajian tentang mahabbah dalam Al-Quran. Terima kasih banyak dan mohon doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.